Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan dimanapun kita berada saat ini, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Video kali ini teman-teman kita akan share analisa di Euro USD untuk 1 minggu ke depan. Oke, kita boleh langsung masuk ke time frame weekly. Kita akan melihat pola candlestick yang terbentuk di 1 minggu ini ya. Minggu lalu kita lihat ada sini bullish engulfing. Ini 1 minggu ini dia membuat candle bearish ya, candle bearish-nya juga cukup kecil. Jadi ini masih didominasi oleh candle bullish ya, jadi masih ada potensi kenaikan. Nah gitu. Sekarang kita coba masuk ke daily. Pergerakan harga 1 minggu ini dia dari zone ini ya, dia sempat naik, rejection sampai ke zone ini. Nah jadi coba kita cek ini. Dia ngerespon dari area supply di sini. Nah, dia tidak mampu break. Ini supply-nya sebenarnya sudah tidak fresh ya, tapi tetap ada respon dan harga reject. Sekarang kita coba cek di atasnya lagi. Kebetulan di sini juga ada area supply ya, drop base drop. Dan area supply ini masih juga fresh teman-teman. Ini juga di backup adanya support area ya. Jadi cukup kuat untuk menahan harga naik ya. Nah, sehingga terjadi penurunan di sini atau retracement. Kita langsung coba cek di H4 ya. Jika harga retracement, mana aja sih zone yang menghalangi harga untuk mengalami penurunan. Yang jelas secara global kita lihat di weekly masih candle bullish ya. Oke, di sini kita perhatikan pada H4 ini, di sini ada area demand. Demand ini masih fresh teman-teman. Jadi ini sebagai penghalang harga untuk mengalami penurunan. Nah, di bawah juga kita ada demand. Demand ini juga masih fresh. Next kita cek di bawah lagi. Ini area support. Support ini masih juga fresh ya. Nah, kita lihat ini. Ada 3 area di sini yang menghalangi harga untuk mengalami penurunan. Nah, ini jika kita menggunakan smart money concept pada H4 ya, kita coba cek ya. H4, nah di sini dia ada bos terakhir ya. Nah, ini bos terakhir, ini bosnya ke atas ya. Jadi seperti yang kita analisa tadi, ini masih berpotensi akan naik ya. Hanya saja untuk hike di atas itu belum menjadi hike yang valid. Nah, sehingga ini masih ada potensi naik ya, membuat higher hike yang baru. Nah, itu melalui time frame H4. Jadi potensinya nanti dia membuat higher hike karena di sini dia belum menjadi hike yang valid ya. Ini menjadi area fullback terdekatnya ya. Ini cukup sulit untuk harga bisa ngebreak ini ya. Ini terlalu jauh teman-teman. Jadi potensinya dia akan membuat hike yang baru dan membuat penurunan kembali. Sehingga hike yang baru nanti sudah menjadi hike yang valid ya. Nah, itu potensinya. Dan di sini juga kita lihat untuk support di sini. Nah, di sini kan ada support nih. Ini juga tidak mampu di break ya. Jadi masih ada potensi naik terlebih dahulu ini. Oke, ini melalui struktur di H4. Coba kita hapus ini. Ini sebagai hike saat ini ya. Nanti kita akan lihat struktur pada H1. Nah, intinya untuk area zone terakhir ini, jika ini di break, maka perubahan harga terjadi ya, dari buy menjadi sell. Tapi ini kecil kemungkinan ya, melihat situasi candle bullish yang cukup besar pada time frame weekly ya. Oke, kita next ke time frame H1. Time frame H1 kita coba cek. Ini sama ya.
strukturnya sama, hanya saja bedanya nanti pada fullback ya, pastinya di sini sudah ada fullback lah pada H1. Nah, jadi bedanya untuk H1 dan H4, di H4 ini belum menjadi hike yang valid. Ternyata di H1 sudah menjadi hike yang valid karena dia sudah mengambil fullback di area zone ini. Sekarang kita tinggal cek area entry untuk buy-nya ya. Nah, tentunya untuk buy itu area ini menjadi area buy ya. Nah, ini menjadi area buy. Di bawah ini juga menjadi area buy. Ini terakhir di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi masih sama ya, 3 POI untuk buy pada time frame H1 ini. Jadi trennya masih naik, teman-teman. Nah, jadi ada 3 POI. Di sini nanti kita boleh siap-siap untuk buy di zone ini dan di zone ini. Tergantung nanti dari konfirmasi yang muncul ketika harga sudah masuk ke zone ini. Jika tidak terkonfirmasi, maka harga akan ngebreak masuk ke zone kedua ini. Nah, di sini juga nanti kita harus menunggu konfirmasi yang muncul untuk entry buy. Di sini, jika ini break, teman-teman, maka potensinya harga masuk ke zone area order block ketiga ini. Jadi di sini kita juga harus menunggu konfirmasi, teman-teman, untuk lebih aman dan lebih nyaman. Nah, apakah bisa Bang kita langsung pending di zone ini atau pending di zone ini atau di zone ini? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman, hanya saja kita tidak pernah tahu apakah ini nanti membuat harga langsung aktif atau area ini atau area ini bahkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi dengan adanya konfirmasi menurut saya itu akan lebih efektif untuk kita melakukan open posisi. Memang ketika kita menunggu konfirmasi teman-teman, di situ kita memang ada keterlambatan untuk melakukan entry. Contoh jika nanti masuk ke zone ini ada muncul dominant break atau bullish engulfing dan harga retracement sedikit, maka kita melakukan entry di zone ini. Nah, jika kita langsung melakukan pending di zone ini dan harga benaran langsung aktif, ini memang lebih rendah ya. Entry kita ini jadi di zone ini teman-teman. Jadi kita jika menunggu konfirmasi memang sedikit terlambat, tapi menurut saya itu efisien dan benar-benar ada kepastian gitu teman-teman, dibandingkan kita langsung main pending buy limit contohnya. Apalagi ketika di zone ini kita gunakan buy limit, ini merupakan area fullback pada time frame H4, jadi cukup beresiko teman-teman, potensinya di break ya, tapi kita lihat aja nanti. Makanya saya selalu ingatkan untuk menggunakan order block ini kita harus menunggu konfirmasi yang muncul. Nah, dengan adanya konfirmasi, kita sudah lebih yakin teman-teman. Itu menurut saya sih. Karena setiap trader itu tetap berbeda-beda caranya untuk mengeksekusi. Banyak orang yang ketika sudah dapat order block, maka dia menggunakan zone ini langsung, misalnya harga masih di zone ini, langsung kita pending contohnya di area ini. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi pasang SL itu ya dekat di sini gitu. Jadi kalau saya lebih ke main nyaman, di mana ada konfirmasi di situ saya melakukan entry. Nah, tergantung daripada teman-teman ya. Yang penting di sini kita ada 3 POI. Apakah teman-teman tipe trader yang safety atau yang langsung main hantam aja, kembali ke kita ya. Oke. Tentunya untuk sell-nya itu sudah kita lihat ya pada time frame daily. Nah, ini ya. Ini yang masih fresh-nya ini sudah tidak fresh, yang masih fresh-nya ada di zone ini. Tentunya area ini menjadi area penghalang untuk harga naik. Jadi zone ini juga bisa kita jadikan sebagai area entry sell ketika sudah terkonfirmasi. Nah, konfirmasinya boleh kita cek nantinya di time frame kecil. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita lihat ya pada Euro USD ini ya. Nah, jadi sekian aja teman-teman untuk analisa kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.